Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nashihul Ibad, Ibnu Hajar menyampaikan sebuah asar yang berikut dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, arba'atun dhahiruhunna fadilah. Ada 4 perkara yang dari dhahirnya adalah merupakan keutamaan. Wa batinuhunna fardhah. Namun batinnya adalah merupakan kefarduan. Jadi dhahirnya keutamaan, dari luar adalah keutamaan, tapi isinya, batinnya adalah merupakan kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin fadilah. Bergaul dengan orang-orang yang soleh adalah merupakan keutamaan. Wa fadilatul wal iktida'u bihim fardhah. Sementara mengikuti atau meniru jalan hidupnya, jadi bergaul dengan orang soleh itu baik, merupakan satu keutamaan, tetapi meniru kesolehannya, mengikuti jalan hidupnya adalah merupakan kewajiban. Dan yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilah. Membaca Al-Qur'an adalah merupakan keutamaan. Wal amalu bihi fardhah. Sementara mengamalkannya adalah merupakan kewajiban. Nomor 3, wa ziyaratul kubur fadilah. Berziarah kubur itu satu keutamaan. Wal ista'dadu laha fardhah. Tetapi mempersiapkan kematian itu jauh lebih wajib atau kewajiban kita semua. Kemudian wa iyadatul marid fadilah. Menjenguk orang yang sakit adalah merupakan keutamaan. Wa ittihadul wasiyati fardhah. Sementara berwasiat adalah merupakan kewajiban. Ini 4 perkara yang jangan kita hanya melihat luarnya saja, tapi harus diamalkan batinnya, alias 2 amal yang punya 2 sisi. Yang pertama sisi dhahiriyah, yang satu sisi batiniyah. Apa itu? Yang pertama tadi adalah berkumpul, bergaul, berkawan dengan orang-orang soleh adalah merupakan satu keutamaan. Tapi yang lebih harus diperhatikan, yang penting itu bukan bergaulnya dengan orang soleh, tapi apa yang mesti kita dapatkan dari bergaul dengan orang soleh itu. Ada yang lupa, lali adeniku, mau berkawan dengan orang soleh, tapi tidak mengikuti kesolehannya. Koncone soleh-soleh, bahkan kita bangga punya teman-teman yang soleh. Neng awake dhewe ora gelem soleh. Makanya sekarang kita balik,
Jangan sampai kita menjadi orang soleh, menjadi orang banyak berkawan dengan orang-orang soleh, namun rugi. Kenapa? Kita tidak banyak mengambil pelajaran dan mencontoh kehidupan mereka. Padahal sebenarnya setiap orang yang beriman wajib beriqtidha siratal mustaqim. Adenu kabehnu kon menempuh jalan yang lurus. Orang soleh adalah orang yang menempuh jalan yang lurus. Kalau kita bergaul dengan mereka, berarti podo kita nukon ngetutke dalane, mboten mung seneng ketemu apa meneh nyon sewu. Kadang morong ngene kiai, kadang morong ngene sesepuh niku mung arep njaluk dungane tok. Ya to. Nek wong biyen ngoten niku. Wong moro mung golek dungane tok. Saya sewanten iki sepindah silaturahim. Ping kalih nika kula badhe wonten perlu setunggal kula benjang Selasa Legi niku badhe mantu. Kula nyuwun donganipun mugi-mugi anggen kula gadah damel gadah hajat niku lancar. Nah, ini yang sering begitu. Jadi ketemu salat itu butuhnya bukan itu sebenarnya. Kita banyak bergaul dengan orang-orang soleh untuk kita ikuti kehidupan mereka. Bagaimana ibadah mereka. Contoh, seandainya kita berkawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kalau sholat malam kita berapa rakaat? Sak kecekele ya. Arek tangine kapan gitu. Nek tangin semempet subuh ya penting witir lah gitu. Nek ketemunya sik panjang mungkin 8 plus 3 witir. Imam Ahmad ini kalau sholat malam Masya Allah luar biasa. Piro? 350 rakaat. 350 rakaat. Apa? Wis tau urung. Mbok yo sak rakaat sing suwe sisan. Ya kabeh wong iki tenagane kan ana lerene barang to leren. Istirahat, mulai lagi, istirahat, mulai lagi. Nah, seandainya kita berkawan dengan Imam Ahmad, paling tidak kita apa? Kita meniru kehidupan beliau, salat beliau. Masya Allah. Beliau salatnya 350 rakaat. Ode iku mung bangga duwe imam sing soleh. Neng ora nerokke jalan hidupnya yang begitu luar biasa. Wis dilongi lah. Nek 350 adene salate 175 wae lah kira-kira. Saya kuat ora kira-kira. Abot. Spiro kira-kira diparo meneh. Ya wis. Salate 75 rakaat. Dilongi 100. Wis abot iki. Pengadene penyakitan ngomong angop kok. Angger salat rakaat angop. Masih tadi terus ke turu meneh. Ya. Inilah mereka. Imam Hanafi yang rasional. Yang kadang-kadang pendapatnya berat. Imam Hanafi ini witir ini wajib bagi beliau. Imam Hanafi berpendapat bahwa salat witir hukumnya adalah wajib. Kalau berkawan dengan beliau, mestinya ya salat witir gak tahu carry. Pasti dijalankan salatnya Imam Hanafi, witir mesti. Bahkan dalam kitab yang bernama Dalilus Sa'ilin diceritakan. Suatu ketika Imam Hanafi ini datang ke masjid ketika sholat Isya sudah selesai. Masbuk. Dia pun masbuk bermakmumkan kepada atau berimam jadi makmum wong sing paling kari dewi. Yo masbuk ya. Jadi beliau ke masjid itu sudah masbuk dan akhirnya beliau makmuman kepada orang yang masbuk. Sing masbuk itu sumangsa kari dewi ketika noleh kaget ternyata yang makmum adalah Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi tidak membawa lampu. Masjid itu mbiyen lampune nggawa dhewe-dhewe.
Setelah salam, maka orang ini Arab mulai itu pekemu. Kenapa? Karena yang bawa lampu cuman dia. Nek mulai, mesaknya Imam Hanafi petengan, maka ditunggu. Ternyata beliau setelah sholat itu sholat lagi, terus. Akhirnya dia pun juga ikut-ikutan sholat. Kenapa? Timbang untan nih wong sholat neng kono melu sholat. Wah, dikuat-kuat ke. Sampai tengah malam iji sholat, sampai rada unajih sholat meneh. Sampai kurang lebih jam 2. Kata pemilik lampu ini, biasanya jam 2 ki lampu kowe wis entek minyake. Waduh. Nek entek minyake piye iki? Urung tak joki. Masya Allah. Ternyata ketika jam 2 itu tidak mati lampu itu, tetap murup terus. Sampai menjelang subuh ketika orang-orang sudah pada datang ke masjid yang padha nggawa lampu sehingga masjid jadi terang. Kata perawi kisah ini mengatakan, "Nah, jangan engkau cerita apa-apa tentang apa yang kau lihat malam ini. Wis pokoke aja cerita sapa-sapa ngantek aku mati. Ojo cerita sapa-sapa, pokoknya sing kejadian ini jangan tentang sama siapapun. Ini rahasia antara kamu dengan saya." Ketika wafat baru berani menceritakan. Itu loh sholatnya Imam Hanafi. Wongnya rasional, neng komitmennya dengan pendapatnya tinggi. Kalau beliau mengatakan witir wajib, nggak pernah jalan witir. Bahkan beliau berkorban ini wajib. Imam yang berpendapat korban wajib cuma Imam Hanafi. Jadi wong sing mampu kudu korban. Dasarnya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Bahkan salat Idul Adha juga wajib. Perintah korban juga wajib. Nek ora gelem korban, wong sing mampu kok gak gelem korban, maka terhalang dari syafaat. Itu kata beliau. Jadi beliau masih korban. Nah, Imam Malik mengatakan, juga Imam Syafi'i, korban hukumnya sunnatun mu'akkadah, sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mukim dan orang yang safar menurut Imam Syafi'i. Bagi orang yang safar kalau Imam Malik tidak disunahkan. Ini mereka ini semua orang-orang yang hebat. Maka kalau kita berkawan dengan beliau, seandainya begitu, itu mesti kita mencontoh amalan-amalan mereka. Ternyata luar biasa. Makanya bergaul dengan orang soleh itu tak cukup kita hanya membanggakan saya punya teman yang soleh, saya punya kawan yang soleh, namun kita tidak mengikuti kesolehannya. Jadi mestinya kita berkawan dengan orang soleh ketika kita bisa mengikuti daripada kesolehan-kesolehan mereka, mencontoh bagaimana sikap mereka, menyontoh bagaimana tingkah laku atau akhlak mereka. Bukan kita hanya berkawan namun tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil contoh dari orang-orang yang soleh tersebut. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah wa tilawatil Quran fadilah. Membaca Quran itu banyak fadilah. Sudah kita terangkan dulu selama Ramadan. Begitu banyak fadilah membaca Al-Quran. Bahkan orang yang beriman yang baca Quran itu akan memperbagus imannya. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk yang rasanya manis, baunya harum. Yang tidak baca Quran rasanya manis namun tidak berbau seperti kurma. Ini. Kalau orang itu membaca Quran akan diberikan keutamaan oleh Allah. Satu, diberi syafaat oleh bacaannya. Kedua, orang-orang yang baca Quran dan dia mahir membacanya, besok kedudukannya seperti malaikat, atau bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerangi hati
Kemudian bacaan Quran itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf yang dia baca. Kemudian apa yang kita baca meskipun kita ulang-ulang itu tidak kehilangan keberkahannya. Karena kalau itu adalah masani, bacaan yang diulang-ulang. Jenengan maca Al-Ikhlas niku sewengi ngantek subuh mengulang-ulang. Secara harfiah pahalanya podo dengan maca semua surah. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maca Quran niku fadilahipun kathah. Neng aja lali kewajibane. Kewajibane wong maca Quran niku napa? Niku ngamalke isine. Wah, berarti nek ngono maca iku ora sekedar muni ayate tok, kudu paham artine. Nggih. Amila diperintahke warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu dengan tartil. Tidak sekedar lafadznya, tidak sekedar kita ina makhrajnya, tapi apa? Juga mengetahui makna-maknanya. Memahami maknanya. Orang diberikan oleh Allah kemampuan untuk belajar Quran sudah luar biasa. Termasuk orang baik siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Sayyidina Utsman pula, ya, Nabi mengatakan sebaik-baik kamu itu orang yang mau belajar Quran kemudian lalu dia mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia. Tapi semata-mata kita hanya membaca dan mengajarkan, tapi wajib bagi orang yang membaca Quran itu mengamalkan isinya. Mocone sunnah, keutamaan, neng ngamal ke isine itu kewajiban. Jadi apa sing diperintahke ya tindakno, sing dilarang Masih ingat saya dulu pernah menyampaikan materi bahwa hati itu bisa mati sebab 10 perkara. Hati senggone iman itu berlabuh, hati tempatnya ilmu itu berkumpul, itu bisa mati. Ibarat tanaman nek mati, ya wis. Kalau sing darah arep, woi, godhonge rasa darah parut. Matat qulubukum bi asrati asya. Hatimu itu bisa mati sebab 10 perkara. Masih ingat? Lupa. Selali. Ada niku ngomong ngaji kok kon bulan baleni soalnya ra dibalani lali. Dan nyebule akeh lali timbang elingane. Satunya apa? Wa qara'tumul Qur'an, dan engkau membaca Quran. Walam ta'malu bihi, kau tidak kerjakan itu isinya apa? Wong jelas zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bolehkah kita menyibukkan dengan mengkaji kitab-kitab sebelum Al-Qur'an? Yang kita juga diperintah untuk meyakininya bahwa Allah menurunkan kitab itu ada 4. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil. Bolehkah kita menyibukkan diri semalaman mengkaji kitab Taurat kemudian tidak ngaji kitab Al-Quran? Umar bin Khattab itu pernah menemui Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya saudara beragama Yahudi dan saya minta supaya dituliskan untuk saya isi sebagian daripada kitab Taurat. Apakah panjenengan berkenan mendengarkan apa yang saya terima daripadanya? Nabi merengut, wajahnya memerah. Nampak Nabi sangat marah.
Umar, seandainya Musa itu sekarang masih hidup, Musa sudah meninggalkan kitabnya dan hanya akan mengikuti daripada ajaran saya. Nek Nabi Musa niku jek urip, dia akan menyibukkan dengan baca Quran dan mengamalkan isinya. Nek gunane kowe iki takon bab kitabe wong Yahudi, tok tulis tok sampai-sampai no kana manfaate. Kitab itu sudah berlaku lagi, apalagi isinya udah banyak dirubah oleh mereka. Pamane kitab Injil, ora nek untuk adenku maca kitab Injil nyinaoni dalam-dalam, karena perlu nih. Kenapa? Seandainya Nabi Musa dan Isa sekarang masih hidup, semua akan menjadi umatku, hei Umar. Adene kon nyibukne maca Quran, tur kon ngamalke isine. Antarane apa isine punika? Aja nyibukke kita dengan urusan-urusan yang tidak penting buat kita. Urusan keduniaan. Dunia niku penting, neng aja ngantek nglaleke akhir. Kita diberi oleh Allah itu 114 surat. 6.236 ayat. Dari surah Fatihah sampai surah An-Nas. Membacanya keutamaan. Tetapi kata Rasulullah, Utsman menegaskan di sini, tetapi kau harus amalkan. Ngamalkannya wajib. Ngamalkannya wajib. Sinaune keutamaan. Maka jangan sampai kita menjadi lupa. Ojo dadi wong sing maca Quran neng ora entuk kemuliaan gara-gara orang ngamalke isine. Makanya engkau itu menyibukkan dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi kau sibukkan, engkau menyibukkan diri dengan contohnya, menyibukkan diri dengan urusan berjihad di jalan Allah, nah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ora sempat maca Quran, bulan baleni bacaane, itu lu HP. Timbang kamu itu cuma sibuk membaca, neng ora tahu gelem ngamalke. Ya nek fadilah ya ono. Orang baca Quran itu juga dapat pahala. One day one dose ki ya entuk ganjaran. Nek ora diamalke isine apa, ganjarane iso malah dadi ilang. Sekarang ini banyak loh. Orang yang amalannya itu nyimpang dari apa yang dibaca. Kebencian-kebencian pada kebaikan-kebaikan. Itu kan sifatnya orang munafik. Padahal kita diperintahkan oleh Allah supaya dia ini benar-benar ngamalke isine orang mau sekedar moco. Ini si nomor kali.